Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok laba dari tim B. Dan ini ialah anggota kelompok kami. Pertama yaitu Pardani, kedua Nureza yaitu saya sendiri, ketiga Rini Septia Amanda. Dan ini ialah biodata dari kelompok kami. Pardani beserta bukunya, kedua Nureza yaitu saya sendiri, ketiga Rini Septia Amanda. Materi anggaran produksi. Apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi atau production budget adalah rencana atau perkiraan jumlah produk yang dibutuhkan untuk produksi oleh organisasi selama suatu periode. Ini adalah perkiraan berdasarkan perkiraan penjualan atau berapa banyak yang akan dijual perusahaan di periode mendatang. Ini juga mempertimbangkan tingkat persediaan yang diinginkan perusahaan ingin mempertahankan untuk memenuhi kontingensi dan menghindari kehabisan stok. Anggaran produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin, dan peralatan lain serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang pada suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diramalkan. Tujuan pelaksanaan anggaran produksi. Anggaran produksi berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Semua level manajer di divisi produksi harus bekerja berdasarkan anggaran produksi. Di samping itu, anggaran produksi berguna untuk menunjang kegiatan penjualan, menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen, mengendalikan kegiatan produksi agar dapat mencipta harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Secara khusus, anggaran produksi dapat berguna sebagai menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Adapun tujuan dari anggaran produksi adalah sebagai berikut: untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, misalnya berapa hasil yang diproduksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase tertentu dari keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Kedua, untuk menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu. Ketiga, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisiensi tertentu. Keempat, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Anggaran produksi seperti dihitung berdasarkan anggaran penjualan, menentukan anggaran penggunaan bahan, anggaran pembelian bahan, anggaran biaya upah buruh atau anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Perencanaan dan penjadwalan produksi adalah tugas pabrik yang menyangkut penentuan jumlah barang yang diproduksi dan penentuan waktu produksi. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi antara lain adalah dan ini akan faktor-faktor internal dan eksternal dalam penyusunan budget produksi. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dalam perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. A. Penjualan tahun lalu bisa jadi patokan. B. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. C. Cara pembayaran barang yang dijual. D. Pemilihan saluran distribusi. E. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, kuantitatif atau kualitatif. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, current asset, current liabilities. G. Fasilitas yang dimiliki perusahaan. H. Kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki.
faktor-faktor eksternal atau faktor luar perusahaan, tapi memiliki pengaruh terhadap perusahaan. A. Persaingan. B. Tingkat pertumbuhan penduduk. C. Tingkat penghasilan masyarakat. D. Tingkat pendidikan masyarakat. E. Tingkat penyebaran masyarakat. F. Agama, adat istiadat dan kebijaksanaan masyarakat. G. Kebijaksanaan pemerintah. H. Keadaan perekonomian internal maupun nasional dan kemajuan teknologi. Penyusunan anggaran produksi. 1. Penyusunan anggaran produksi. 2. Dalam penyusunan anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi ditentukan terlebih dahulu kebutuhan selama 1 tahun, kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulannya. Akhirnya tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan agar produksi tetap stabil. 3. Penyusunan anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan anggaran produksi. Di samping itu, dapat pula disusun langkah-langkah utama yang dilakukan dalam rangka menyusun anggaran produksi pelaksanaannya. A. Tahap perencanaan. Menentukan periode waktu yang akan dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan strategi produksi. Menentukan jumlah satuan fisik dan barang yang harus diproduksi. B. Tahap pelaksanaan. Menentukan kapan barang diproduksi, menentukan di mana barang akan diproduksi, menentukan urut-urutan proses produksi, menentukan standar penggunaan fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi, menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan, menyusun standar produksi, membuat perbaikan-perbaikan bila mana diperlukan. Rencana produksi. Dalam perencanaan produksi, kita selalu menginginkan agar diperoleh perencanaan produksi yang baik. Namun merencanakan proses produksi bukanlah hal yang mudah karena banyaknya faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor internal relatif mudah dapat dikuasai oleh PPC manager, namun faktor eksternal tidak demikian. Karena itu perencanaan harus dibuat ketat namun tidak kaku. Aksinya dapat dirubah bila diperlukan dan kemungkinan perubahan ini juga harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan kesulitan. Kesimpulan. Anggaran produksi disusun berdasarkan prospek penjualan dan tingkat persediaan yang dikehendaki. Anggaran produksi dan anggaran penjualan menjadi landasan yang dipakai untuk menyusun anggaran-anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, persediaan akhir bahan jadi, dan overhead pabrik. Hasil-hasil yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan usaha dirangkum dalam laporan laba rugi dianggarkan. Akhirnya hasil finansial dari kegiatan-kegiatan usaha dirangkum dalam anggaran kas dan neraca dianggarkan. Baiklah, selanjutnya materi tentang laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu. Bisnis dan investor menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan kemampuan penggunaan laba, nilai investasi, dan nilai margin kredit. Laporan laba rugi menyajikan informasi yang membantu investor dan kreditor dalam memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidaktentuan arus kas masa depan. Kegunaan dari laporan laba rugi adalah: pertama, evaluasi performa perusahaan; kedua, menyajikan dasar-dasar dalam memperkirakan performa perusahaan pada masa mendatang; ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam memperoleh arus kas masa depan. Informasi pada beberapa kemudahan laporan laba rugi seperti pendapatan, biaya, bentuk, dan rugi memiliki hubungan yang erat di antara komponen-komponen tersebut. Keterbatasan laporan laba rugi. Pertama, pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua, angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi. Yang ketiga, pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan kualitas laba. Perusahaan memiliki dorongan mengelola laba untuk memenuhi atau mengungguli Wall Street agar harga pasar saham meningkat dan nilai opsi meningkat. Dengan kata lain, perusahaan memiliki dorongan
dorongan untuk mengolah laba guna memiliki target laba atau membuat laba terlihat kurang risiko. Format laporan laba rugi. Pertama, pendapatan. Aliran masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktivitas entitas atau pelunasan kewajibannya yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, dan yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan. Yang kedua, beban. Aliran keluar aktiva atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas atau penambahan kewajibannya yang ditimbulkan oleh pengiriman dan produksi barang. Ketiga, keuntungan. Kenaikan ekuitas perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali pendapatan investasi pemilik. Keempat, kerugian. Penurunan ekuitas perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali beban dan distribusi kepada pemilik. Pertama, laporan laba rugi bentuk langsung. Laporan laba rugi bentuk langsung hanya ada dua pengelompokan, yaitu pendapatan dan beban. Perusahaan menggunakan laporan laba rugi bentuk langsung dalam pelaporan keuangan karena bentuknya yang sederhana. Kedua, laporan laba rugi bentuk bertahap. Beberapa pihak berpendapat bahwa pencantuman data pendapatan dan beban penting lainnya membuat laporan laba rugi menjadi lebih bermanfaat. Klasifikasi lanjutannya meliputi: pertama, pemisahan aktivitas operasi dan operasi perusahaan. Yang kedua, klasifikasi beban menurut fungsi seperti barang, dagang, atau manufaktur, penjualan, dan administrasi. Berikut adalah laporan laba rugi PT Subur Jaya. Kesimpulan, laporan laba rugi atau yang biasa dikenal dengan income statement dalam bahasa Inggris merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasi perusahaan dalam periode kurun waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investasi memanfaatkan laporan laba rugi dalam penentuan baik profitabilitas dan nilai investasi maupun kelayakan kredit. Laporan ini merupakan penyedia informasi yang kemudian diperlukan para investor maupun oleh kreditor dalam membantu menentukan prediksi baik jumlah, penetapan waktu, maupun ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang.